bukan Maluku. Haleluya. Maluku Utara, Kepulauan Halmahera. Orang Sumatera Selatan, Palembang. Puji Tuhan, kami pelayanan ada di Pasaman Timur, di Panti. Puji Tuhan, saudara, bantu kami dalam doa pergumulan kami untuk pertapakan tanah yang ada di sana. Puji Tuhan, itu saja yang sekedar untuk perkenalan kita. Saudara, kita sebagai umat yang percaya bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Saya mau tanya adik-adik yang di net sini, apakah ada yang dari Sebru atau jauh dari Sioban? Coba angkat tangan. Yang jauh dari Sioban? Oh, anak-anak Sioban semuanya. Ada yang di luar Sioban ya? Ada. Puji Tuhan. Berarti kalian jauh dari orang tua juga, ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, adakah kita tidak menghadapi satu persoalan? Amin. Ada. Orang kata bilang jangan dulu, tetap kita ada persoalan. Amin. Haleluya. Tadi pagi saya mendapat telepon, dulu anak sekolah minggu yang saya layani, dia sudah menikah, lalu sudah punya anak satu, dan pisah sama suaminya, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ya, artinya bunuh diri. Jadi saya tanya, kenapa bisa terjadi begitu? Karena sudah pisah sama suami, tidak cocok dan sebagainya, ada persoalan-persoalan yang dialami. Dulu dia adalah anak sekolah minggu yang setia, lalu sampai pemuda pun setia. Tetapi kenapa dia mengakhiri atau mengambil satu keputusan mengakhiri hidupnya seperti itu? Ini satu pertanyaan bagi kita. Saya katakan, di mana tidak ada hamba Tuhan atau teman dekat di situ untuk dia bisa mencurhatkan isi hatinya atau menyampaikan isi hatinya. Mereka bilang, itulah Kak. Mereka panggil saya Kak, itulah Kak. Jadi pada pagi ini atau menjelang siang hari ini, kita percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan saya mengambil satu keputusan dan saya berkata kepada saudaranya itu, kakaknya, saya bilang, apakah dia sudah tidak percaya kepada Tuhan? Kenapa dia mengambil keputusan seperti itu? Apakah dia tidak percaya bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan dia? Amin. Dan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, kita akan belajar akan kebenaran firman Allah, kepedulian Allah atau perhatian Allah masih tetap berlaku dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Jadi judul khotbah saya pada pagi hari ini, kepedulian Tuhan bagi umat manusia. Kita akan melihat dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Saya akan membacakan di sana. Berarti masih banyak juga yang membawa Alkitab seperti ini ya. Masih, puji Tuhan. Memang lebih enak yang sudah ada di HP, karena tinggal kantung kecil kita bawa tidak apa-apa. Tetapi kalau di sini kita berdiri lantas kita membaca, terus
Saya bisa suruh adik itu matikan, apakah kita bisa membaca? Tidak bisa. Tetapi kalau ada Alkitab begini, kita akan bisa membaca. Tidak salah, saudara, tidak salah. Semua itu isi firman Tuhan. Tetapi ini adalah satu penggenapan kebenaran firman Tuhan, bahwa orang akan mengembara dari barat ke utara mencari firman Allah. Ya. Mungkin lembaga Alkitab itu atau lain sudah kurang mencetak karena sudah kurang peminat. Ya, karena sudah ada semua sudah ini. Tetapi sekali lagi firman itu akan lenyap. Bagaimana firman itu akan lenyap? Dengan teknologi yang canggih yang ada ini. Orang lain terlena dengan apa yang ada. Tidak salah. Tetapi itu saya tidak berkata lebih jauh. Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga di sana ayat yang ke-7. Sana dikatakan begini. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Ewi, dan orang Jebus. Saya bilang amin, Bapak Ibu. Saudara, kita melihat dalam firman Allah ada 4 hal yang kita akan lihat di sana. Yang pertama, Allah memperhatikan. Dan yang kedua, Allah mendengar. Dan poin yang ketiga, Allah mengetahui. Yang keempat, yang lebih luar biasa, Allah telah turun atau Allah turun melepaskan mereka. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah berfirman? Kenapa Allah menyampaikan 4 hal ini kepada bangsa Israel? Sebab itu awal tadi saya katakan, anak sekolah minggu saya tadi, apakah dia sudah ragu dengan perhatian Tuhan? Haleluya. Saudara ragu dengan perhatian Tuhan? Saudara percaya? Amin. Perhatian Tuhan itu tidak terbatas. Kenapa Allah begitu memperhatikan umat Israel yang ada di tanah Mesir? Kalau kita melihat bangsa Israel awalnya 70 jiwa yang ada di sana, Yusuf sudah ada lebih dulu. Lalu Yusuf menjadi seorang yang dipercayakan di Firaun atau di tanah Mesir. Kenapa orang-orang dari keturunan Yusuf ini ditindas oleh bangsa Mesir? Kalau kita melihat, karena setelah generasi Yusuf meninggal, datanglah bangsa atau pemimpin yang tidak mengenal Yusuf. Alkitab mencatat di sana, bangsa Israel ditindas, bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Lalu apa yang terjadi? Hidup di dalam penindasan, hidup di dalam tekanan,
itu tidak mengenakan. Bahkan mereka disuruh bekerja paksa. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel atau umat Israel pada waktu itu. Tetapi kita melihat di sini Allah berkata bahwa aku memperhatikan dengan sungguh. Amin. Jadi perhatian Allah kepada bangsa Israel, Dia katakan aku memperhatikan, bukan sampai memperhatikan saja, tetapi sungguh-sungguh, kata lain, meneliti, memahami, mengerti penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Haleluya. Kalau cuma memperhatikan saja, tetapi Tuhan Dia berkata, aku memperhatikan dengan sungguh. Tidak main-main perhatian Tuhan. Sungguh-sungguh Dia memperhatikan akan umat Allah. Apakah umat Allah sungguh-sungguh juga menaikkan pujian syukur itu sungguh-sungguh? Amin. Allah begitu peduli dalam hidup kita. Apa yang Dia perhatikan dengan kesungguhan atau dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi kepada bangsa Israel, yaitu kesengsaraan umatku. Haleluya. Kita di Indonesia pun mengalami hal yang demikian. Sering di demo, jangan beribadah, banyak yang terjadi. Tetapi apakah Allah itu tidak memperhatikan? Allah terus memperhatikan. Amin. Allah tidak pernah membiarkan umat yang percaya kepada Dia. Kenapa perhatian Tuhan ini tidak terjadi dalam kehidupan kita? Allah bukan tidak perhatikan, Allah bukan tidak peduli. Kenapa hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita? Banyak orang Kristen mempersalahkan Tuhan, saya begini dan begitu. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu tetap memperhatikan kesengsaraan, tekanan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, aku telah mendengar seruan mereka. Allah mendengar satu permohonan, Allah mendengar satu doa mereka kepada Tuhan. Sehingga Allah memakai Musa untuk memimpin, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Tetapi kalau kita melihat perjalanan daripada bangsa Israel, setelah mereka keluar ada di padang gurun, mereka mulai mungkiri akan perhatian Tuhan. Banyak hal yang mereka lakukan, banyak hal yang mereka menyakitkan hati Tuhan. Awalnya Tuhan terus memperhatikan. Sering terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Awal Allah memperhatikan begitu luar biasa, dan kita meresponi perhatian Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita lupa apa yang pernah kita alami. Seperti anak sekolah minggu ini, awalnya begitu indah bersama dengan Tuhan, sampai dewasa, sampai menikah, diberkati luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia meragukan perhatian Tuhan. Hati-hati kalau kita meragukan perhatian Tuhan, maka kita akan hilang semangat. Tidak ada gairah lagi untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan, karena merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Tetapi siang hari ini perhatian Tuhan itu masih berlaku dan masih ada sampai saat ini. Haleluya. Aku mengetahui penderitaan atau kesedihan, aku turun melepaskan. Kita kembali poin yang pertama.
Bagaimana Allah begitu memperhatikan. Dalam kitab Markus pasal yang ke-6 di sana, setelah selesai Allah atau Yesus memberitakan firman Allah, Yesus membuat mujizat, memberi makan begitu banyak orang, 5.000 orang, dan selesai itu Yesus berkata kepada murid-murid, bertolaklah, naiklah perahu dan menyeberanglah. Dalam perjalanan Alkitab mencatat di sana, kira-kira jam 3 malam, murid-murid menghadapi badai, nyaris tenggelam. Yesus ada atau tidak? Tidak ada. Yesus tidak ada di dalam perahu mereka. Yesus menyendiri. Bukan Yesus tidur, bukan Yesus santai, tetapi Alkitab mencatat Yesus berdoa. Amin. Yesus berdoa jam 3 malam. Tidak ada orang yang mengetahui apa yang dialami oleh murid-murid. Mungkin mereka sudah berteriak, khawatir, bingung dan sebagainya. Petrus yang ada bersama-sama pada saat itu, dia adalah seorang ahli nelayan. Dia bisa mengetahui cuaca dan sebagainya. Tetapi kenapa dalam situasi yang demikian Petrus tidak bisa berbuat apa-apa? Nyaris mereka tenggelam. Dalam ketakutan, dalam situasi yang gelap, tidak ada yang dapat menolong. Tidak ada satu manusia yang bisa memperhatikan. Amin. Tetapi Yesus ada di atas bukit. Jauh atau tidak? Jauh, saudara. Tetapi pandangan Yesus, perhatian Yesus itu tidak terbatas dengan kegelapan malam yang ada. Malam kegelapan berbicara penuh kesukaran, penderitaan, tantangan yang saudara dan saya alami. Tetapi percaya, Yesus ada di bukit, dia memperhatikan murid-murid dalam penderitaan, dalam kepayahan mereka mendayung dengan sekuat tenaga berusaha. Yesus datang. Yesus memperhatikan dari jauh. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang dapat membatasi perhatian Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kemanapun saudara pergi dan berada, dalam situasi kondisi apapun, percayalah perhatian Tuhan masih ada dan masih tetap tertuju buat saudara dan saya. Engkau sebagai anak muda, anak-anak yang ada di asrama, mungkin engkau merasa jauh dari orang tua. Ada yang di sini mungkin tidak diperhatikan oleh Tuhan, tidak diperhatikan oleh orang tua maksudnya, atau ibu dan sebagainya. Jangan engkau kecilkan hati, jangan engkau kecewakan. Masih ada yang mampu memperhatikan yang lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Yesus mampu memperhatikan pergumulan hidupmu. Yesus mampu memperhatikan apa yang menjadi satu persoalan dalam hidupmu. Yesus datang berjalan di atas badai. Amin. Yesus berjalan di tengah malam di atas badai. Dia mengatasi badai dan dia naik ke dalam perahu. Saya tidak membahas masalah Petrus berjalan di atas air, tetapi saya bahas perhatian Tuhan saat ini. Dan Yesus masuk, naik ke perahu. Badai tenang. Berjalan mereka sampai ke tempat tujuan yang disuruhkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, kadang bahtera rumah tangga kita, bahtera perjalanan hidup kita diombang-ambing. Badai dunia ini seakan-akan kita tidak bisa sanggup lagi, tetapi perhatian Tuhan itu tetap tertuju kepada saudara dan saya. Amin. Saudara percaya perhatian Tuhan tertuju? Mungkin kami sebagai hamba Tuhan terbatas untuk dapat melihat, dan memang terbatas. Kalau saudara tidak datang kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala, Bu atau Pak Gembala, kami menghadapi ini persoalan ini, tidak tahu. Kalau cuma tidak menyampaikan persoalan, tidak tahu kami sebagai hamba Tuhan, karena itu adalah keterbatasan kami manusia. Tetapi kalau Tuhan
Tanpa saudara dan saya menyampaikan, dia sudah tahu, dia memperhatikan, ini keluarga saya ini menghadapi pergumulan. Keluarga ini, ibu ini menghadapi persoalan masalah. Oh, pemudi ini dia menghadapi masalah. Aku akan turun, aku akan datang untuk memulihkan keadaannya. Yang berikut, aku telah mendengar, yaitu doaku. Amin. Doa mereka Allah telah kenal. Coba saya lihat di dalam ayat dalam Mazmur 34 di sana dikatakan begini dalam ayat yang ke-18. Mazmur 34. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, Allah telah mendengar seruan mereka. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah itu adalah Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Contoh salah satu orang juga yang buta, dia berseru kepada Tuhan. Bartolomeus dalam Markus di sana pasal yang ke-10. Dia berkata, Tuhan tolong. Allah mendengar. Amin. Setiap permohonan pergumulan kita, Allah mendengar. Dan yang berikut, Allah mengetahui kesedihan. Jadi Allah memperhatikan, Allah mendengar, dan Allah mengetahui. Bukan hanya Allah yang kita sembah, Allah dia memperhatikan. Bukan hanya sebatas dia mengetahui atau dia telah mendengar. Jadi Allah memperhatikan, Allah mendengar, Allah juga mengetahui. Dalam 1 Samuel pasal pertama di sana dikisahkan bagaimana Hana mengalami satu penderitaan yang selalu disindir, dihina oleh penina. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia pergi ke Silo. Dia berdoa oleh karena terlalu merasa sedih. Dia tidak bisa lagi mengungkapkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kalau saudara membaca, dia hanya apa? Komat kami. Amin. Biasa ya, kalau saudara menghadapi suatu persoalan, nangis tidak keluar air mata, hanya merasa sedih. Apa yang dikatakan hamba Tuhan? Imam Eli katakan, kamu seperti orang dusta, orang mabuk. Imam Eli tidak mengetahui, dia tidak tahu yang dialami oleh Hana karena terlalu sakit hatinya. Dia hanya komat kami saja, bagaikan ikan mujair, saudara, ikan nila. Tidak ada yang keluar dari mulutnya. Seorang hamba Tuhan, Imam Eli, berkata, penilaian Imam Eli bahwa Hana mabuk. Haleluya, luar biasa, penilaian yang negatif. Karena itulah keterbatasan. Coba kalau Hana
sampaikan kepada Imam Eli, Pak Imam, aku dihina oleh penina. Suaminya mengusahakan supaya menghibur dia, tapi tidak dapat menghibur dia. Amin. Amin. Bersyukur kalau suami-suami yang menghibur istri-istri dan istri-istri menghibur suami. Amin. Tetapi penghiburan yang sejati, penghiburan yang hakiki ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kita lihat Imam Eli berkata, engkau mabuk. Hana berkata, tidak, sedikit anggur pun tidak aku minum. Aku hanya mengeluarkan isi hatiku kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan tidak memperhatikan? Allah memperhatikan dia. Dan Allah memberikan seorang anak, yaitu siapa? Samuel. Luar biasa. Jawaban Tuhan mengetahui kesedihan. Dan yang keempat, aku telah turun melepaskan mereka. Jadi bukan hanya Allah memperhatikan, bukan hanya Allah mendengar, bukan hanya Allah mengetahui, tidak cukup sampai 3 hal ini. Allah turun melepaskan. Beda dengan di Penggadean, saudara. Tahu di Penggadean? Mengatasi masalah tanpa masalah. Benar kan? Mengatasi masalah tanpa masalah. Seharusnya itu kata-kata yang menggiurkan. Orang pikir, oh ya, kita gadekan ini habis masalah. Tapi kalau kita lihat, mengatasi masalah, ada masalah. Saudara gadaikan PPKB mobil atau motor, mengatasi. Ini hanya contoh. Selesai, dapat itu uang atau apa, kita tebus dan sebagainya. Lalu harus tebus juga apa yang sudah kita taruh di pegadaian. Masalah atau tidak? Masalah. Jadi dikatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Saya pernah membaca satu buku. Ada satu keluarga, mereka masuk di rumah makan. Pertama bapaknya sendiri. Di situ ditulis, makan hari ini makan bayar, besok gratis. Jadi makan hari ini bayar, besok gratis. Wah, bapak ini lihat, karena dia tidak melihat kata-kata itu. Wah, makan hari ini bayar, besok gratis. Besok gratis, saya mau datang bawa istri keluarga. Begitu mereka makan, datang, Pak bayar Pak. Tapi kan katanya gratis. Baca Pak, makan hari ini bayar, besok gratis. Jadi besok yang gratis, besok dia datang juga makan lagi. Jadi di mana gratisnya? Tidak ada gratis, karena makan hari ini bayar, besok gratis. Besok lagi makan hari ini bayar, besok gratis. Jadi Tuhan menyelesaikan persoalan itu tuntas. Aku telah turun melepaskan mereka. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 di sana, kita melihat Yosua sebagai seorang pemimpin saat dia menghadapi suatu masalah. Bani Amon dan Bani Moab akan menyerang dia. Dia sebagai seorang pemimpin. Kemenangan, kekalahan terletak kepada Yosua. Tapi kalau saudara melihat di sana, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua berkata, Tuhan, kami tidak ada kekuatan apa-apa.
Musuh yang datang, kami tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kalau kita melihat tentara Yosua juga luar biasa, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia berkata, Tuhan, kami tidak mampu menghadapi laskar yang besar ini. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Allah mendengar. Dan semua musuh itu dikalahkan. Mereka belum datang berperang. Allah menyelesaikan persoalan. Yosafat berkata, kami tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi mata kami tertuju kepada. Amin. Allah kembali supaya Allah datang melepaskan seperti Yosua. Dia berharap kepada Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan. Kami tidak memiliki, sehingga Alkitab mencatat menjadi amanlah kerajaan Yosafat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ketiga hal ini. Jadi bagaimana Allah akan melepaskan saudara dan saya? Allah sudah memperhatikan, Allah sudah mendengar, Allah mengetahui. Kita lihat dalam Yosua, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Jadi tiga hal itu Allah sudah perhatikan. Dia memperhatikan, Allah mendengar, Allah mengetahui kesedihan. Bagaimana Allah bisa turun untuk melepaskan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya? Kita lihat dalam kitab Yosua. Ayat yang ke-12 saya baca. Ya Allah, kami tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Amin. Yang pertama, Allah melihat, Allah memperhatikan. Dan selanjutnya untuk terjadi penyelesaian persoalan dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, Yosafat menghadapi persoalan. Dia berkata, kami tidak tahu apa yang kami harus berbuat. Amin. Kami tidak tahu apa yang kami harus berbuat, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Untuk dapat Tuhan menyelesaikan persoalan saudara dan saya, tertujulah, fokus kepada Tuhan. Saya baca lagi. Ayat yang ke-16 saya lewat-lewat aja, atau 14. Lalu ini ayat 13, 12. Ya Allah, kami tidak tahu apa yang kami akan perbuat, tetapi mata kami tertuju. Ayat 12. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan apa? Istri dan anak-anak mereka. Jadi untuk kita dapat pertolongan dari Tuhan, bukan Allah tidak memperhatikan, sekali lagi Allah memperhatikan. Dan bagaimana penyelesaian itu terjadi? Kita lihat tadi dikatakan bahwa sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan. Ada yang lengkap di sini? Haleluya. Dikatakan begini, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi bukan hanya istri, bukan hanya suami, lengkap dengan anak-anaknya, untuk menghadapi
satu persoalan bersama dengan keluarga tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang berikut dikatakan juga, lalu Yesiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan aku. Haleluya. Bukan saudara yang akan melawan suatu persoalan, tetapi Tuhan yang akan menyelesaikan, asalkan kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Kami di panti saudara, rumah kami mepetlah dekat, ya. Itu awal kami tinggal di situ, itu ibu janda. Jadi kami dekat. Itu agak ke belakang. Setelah dia menikah, ini samping depan rumah kami. Mereka sambung dari samping itu. Pas di depan rumah kami. Oh, kami sambung begini ya. Mau larang, kami hanya menumpang. Saya bilang ya silakan. Tapi hati ini Tuhan, bukan sambung untuk jualan saudara, partai Tuhan. Haleluya. Saya bilang Tuhan, istri saya bilang gimana? Saya bilang pasrah aja sama Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Jam 2 siang sudah mulai datang sampai jam-jam 12, kadang jam 1. Saya mau tegur, tidak enak. Tidak tegur, hanya hati saja. Jadi saudara begitu, kita hanya pasrah. Tuhan, sampai berapa bagaikan Yeremia. Saya bilang Tuhan, sampai berapa lama Engkau izinkan kami? Tuhan izin mungkin kesabaran. Udah hanya bukan apa, keroke juga. Puji Tuhan. Mungkin minggu-minggu depan mereka sudah pindah. Setahun kami. Jadi kalau sudah jam-jam 6, kadang saya sudah tidur. Karena mereka mulai jam 7, kadang sudah karaoke. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Kapan? Kalau saya bilang jangan, tidak enak. Dan akhirnya anaknya itu datang. Inang, kami mau tinggal di sini. Inang cari tempat sendiri. Nah, datang ibu itu, di mana Pak Pendeta? Kami sudah disuruh keluar dari rumah. Saya bilang itu bukan punya rumah saya, tapi dalam hati, puji Tuhan. Saya bilang itu bukan rumah saya, itu kan rumah Inang sama anak. Anaknya bilang keluar. Jadi mereka masuk ke dalam, tidak jauh dari tempat ibadah kami di rumah itu. Sini, depan itulah. Saya bilang tidak apa-apa Tuhan. Yang penting hari Minggu kita ibadah. Mereka kan siang sampai malam. Jadi kami tidak bisa berbuat apa, hanya pasrah berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan membereskan semua. Jadi kalau kami yang melarang, kami yang bicara gini-gini, dampaknya kepada kami sebagai hamba Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang beracara pakai keluarga mereka, kami tidak kena dampak. Kami ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada kebenaran firman Allah bahwa Allah begitu memperhatikan, Allah begitu mendengar, dan Allah mengetahui dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Saya ada satu ilustrasi. Saya sejak kecil saya mendengar satu pujian itu, tapi saya sudah agak lupa-lupa. Nah, di akhir pujian itu ada yang dikatakan begini. Masuk bait kedua, katakan ini. Ada dua pasang telapak kaki berjalan di pasir, dua pasang telapak kaki ini.
Berjalan, lalu setelah itu melewati bebatuan kerikil-kerikil yang tajam. Jadi hanya berkas-berkas darah itu yang ada di kerikil-kerikil itu. Lalu bertanya, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan aku berjalan di atas kerikil-kerikil yang tajam ini? Di mana sepasang telapak kaki yang satu? Yang sebelum berjalan yang baik ada dua telapak kaki. Setelah masuk bebatuan kerikil-kerikil yang tajam, hanya satu pasang telapak kaki. Di mana telapak kaki? Allah berkata, anakku, itu bukanlah telapak kakimu, tetapi itu adalah telapak kakiku. Lalu dia berkata, lantas engkau meninggalkan aku di mana? Karena tidak melihat telapak kaki, hanya sepasang telapak kaki. Allah berkata, memang engkau tidak melihat telapak kaki yang sepasang itu. Sepasang itu telapak kaki adalah engkau. Dan telapak kaki yang satu ini, yang bercak-bercak darah adalah aku. Dia bertanya lagi, di mana telapak kaki? Berarti engkau meninggalkan aku. Jelas engkau tidak melihat, karena aku menggendong engkau. Kenapa engkau menggendong aku? Tuhan katakan, aku tahu engkau tidak akan mampu untuk berjalan di atas kerikil-kerikil yang berbatuan dan tajam ini. Sebab itu aku tahu kemampuan dan aku menggendong engkau. Dalam kitab Yesaya berkata, sampai masa tua, masa putih rambutmu, aku tetap dia dan aku menggendong kamu. Haleluya. Dan siang hari ini kita percaya Allah memperdulikan kita, Allah memperhatikan kita. Puji Tuhan. Inilah membutuhkan Yesus setiap jam dalam hidup. Kita mau datang kepada Juru Selamat itu, yang akan memberikan kelegaan kepada kita, yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Dia sudah mengundang kita, marilah kepadaku hai engkau yang berbeban berat dan yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari pergilah kepada Dia, Sang Gembala yang agung itu. Dia sanggup melepas
masalah kehidupan kita. Serahkanlah kepada Dia, Tuhan kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Haleluya, katakan setia.